Selamat pagi anak ibu semua. Pagi hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia tema 4, subtema 3, materi teks eksplanasi. Kompetensi dasar KD 3.2 menggali isi teks penjelasan atau teks eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Menemukan informasi penting berdasarkan struktur teks eksplanasi. Masih ingatkah kamu apa saja struktur teks eksplanasi? Ya anak-anak ibu, struktur teks eksplanasi terdiri dari paragraf, pernyataan umum, biasanya pada paragraf pertama, yang berisi pernyataan umum dari topik yang akan disajikan. Paragraf kedua, deret penjelas, berisi fakta, pembuktian, dan proses dari permasalahan. Deret penjelas disajikan secara urut dan sistematis, serta dapat lebih dari satu paragraf. Terakhir, interpretasi biasanya pada paragraf terakhir dari sebuah teks berisi simpulan dan pesan yang ditulis dari pendapat penulis terhadap topik yang disajikan. Nah, anak-anak ibu, mari buka buku tema 4, halaman 98 sampai dengan halaman 99. Di sana ada sebuah teks yang berjudul Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Nah, kita dapat menemukan informasi penting dalam setiap paragraf dari teks tersebut dengan menggunakan diagram berikut ini. Paragraf pertama berisi topik masalah, paragraf kedua berisi deret penjelas, sedangkan paragraf ketiga berisi simpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Mari kita bahas bersama-sama. Paragraf pertama berisi topik masalah. Berdasarkan teks tersebut, maka topik masalahnya adalah peluncuran Solar Academy pertama di Asia Tenggara oleh Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia atau FTUI. Sedangkan paragraf kedua yang berisi deret penjelas yaitu sel surya merupakan lempengan tipis berbahan silikon yang mampu mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Kedua, lempengan sel surya yang telah diberi muatan positif dan negatif dapat menghasilkan listrik jika terkena cahaya. Selanjutnya, karena biaya pembuatan lempengan silikon cukup tinggi, membuat penggunaan sel surya masih kecil seperti pada peralatan elektronik atau sebagai sumber listrik di daerah yang belum dijangkau jaringan listrik. Jadi anak-anak ibu, pada sebuah teks, deret penjelasnya dapat lebih daripada satu kalimat atau satu paragraf ya. Selanjutnya paragraf ketiga yang berisi simpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Pendirian Akademi Surya oleh UI diharapkan dapat menjawab masalah kritis energi akibat kebutuhan energi era globalisasi yang semakin besar. Sel surya dapat menjadi energi alternatif pengganti bahan bakar fosil karena bersih, aman, dan tersedia tanpa batas. Nah, sekarang kita mau mempelajari bagaimana melengkapi sebuah teks yang rumpang. Teks yang rumpang itu berarti ada bagian teks yang masih kosong dan harus dilengkapi untuk menjadi sebuah teks yang utuh. Teks yang rumpang dapat dilengkapi dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, bacalah teks yang ada dengan cermat. Kedua, temukan topik permasalahan atau pembahasan dalam teks. Ketiga, perhatikan bagian sebelum dan sesudah bagian yang rumpang. Keempat, lengkapilah bagian tersebut dengan menghubungkan bagian sebelum dan sesudahnya. Terakhir, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Perhatikan juga penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Sekarang, mari buka kembali buku tema 4 halaman 114. Di sana ada sebuah teks eksplanasi yang rumpang. Judul teksnya adalah Teknologi Hijau di Era Globalisasi.
Anak-anak ibu, lengkapilah teks eksplanasi tersebut sehingga menjadi suatu teks yang utuh. Ingat kembali ya, ciri-ciri dari teks eksplanasi. Kamu dapat menggunakan informasi dari teks eksplanasi pada pembelajaran pertama sebagai sumber informasi. Perhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif pada tulisanmu ya nak. Berikut ini contoh paragraf untuk mengisi teks yang rumpang. PLTS menggunakan energi tanpa batas, yaitu cahaya matahari, untuk menghasilkan listrik. Pembangkit listrik jenis ini tidak menimbulkan polusi, aman, dan biaya perawatan murah. PLTS ini terdiri dari panel-panel tipis yang terbuat dari bahan semikonduktor, yaitu silikon. Panel surya biasanya disusun dua, yaitu lapisan silikon tipe P yang bermuatan positif dan tipe N yang bermuatan negatif. Ketika terkena panas dari cahaya matahari, kedua bahan ini akan terhubung, sehingga muatan negatif pada lapisan tipe N akan mengalir menuju muatan positif pada lapisan tipe P. Hal ini yang kemudian membentuk medan listrik. Pada sistem PLTS terdapat controller, baterai aki, dan inverter agar dapat digunakan untuk mengoperasikan peralatan elektronik. Menentukan kosakata tidak baku pada teks. Teks eksplanasi ditulis menggunakan kosakata baku, kalimat efektif, dan sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Sebuah kosakata dikatakan baku jika kita dapat menemukan kata tersebut di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Anak-anak ibu juga dapat mengeceknya secara online atau menggunakan aplikasi kamus di handphone. Anak-anak ibu, mari buka buku tema 4 halaman 118. Di sana ada sebuah teks eksplanasi berjudul Aku Cinta Produksi Indonesia. Bacalah teks eksplanasi tersebut, kemudian identifikasilah kosakata tidak baku dan juga kalimat tidak efektif pada teks tersebut. Kosakata tidak bakunya adalah ya, banyak loh. Seharusnya dalam penulisan kosakata baku hanya banyak tanpa kata lo. Ya. Kemudian kalimat tidak efektif. Yang pertama, tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal. Penulisan kalimat efektifnya, tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal. Jadi penggunaan kosakata banyak barang-barang itu tidak efektif. Seharusnya ditulis banyak barang saja, karena barang-barang sudah berarti banyak ya nak. Kalimat kedua, banyak loh baju-baju, sepatu-sepatu, atau tas-tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari barang sejenis produksi luar negeri. Nah, kalimat efektifnya, banyak baju, sepatu, atau tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari produksi luar negeri. Nah, banyak loh merupakan kosakata tidak baku sehingga membuat kalimatnya menjadi tidak efektif. Ada juga terdapat penggunaan kosakata yang berulang. Padahal sudah ada kata banyak di depannya. Baju-baju, sepatu-sepatu, atau tas-tas itu tidak perlu ditulis berulang, ya, sehingga membuat kalimatnya menjadi tidak efektif. Kemudian pada kalimat kedua tersebut terdapat kata barang sejenis produksi luar negeri. Nah, untuk lebih efektif seharusnya ditulis dari produk luar negeri, tidak perlu bertele-tele barang jenis sejenis produksi luar negeri ya. Kalimat ketiga yang tidak efektif pada teks, kemajuan teknologi memotong berbagai biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produk ke negara lain. Kalimat efektifnya seharusnya ditulis kemajuan teknologi memotong biaya pengiriman produk ke negara lain. Jadi lebih singkat dan mudah dipahami. Nah,
Untuk tugas latihan, buka LKS tema 4 halaman 90 sampai halaman 92, kerjakan bagian pertama, soal pilihan ganda, hanya jawabannya saja. Kemudian bagian kedua, soal uraian nomor 5 sampai dengan nomor 9. Tulis soal dan juga jawabannya dengan baik ya nak, teksnya tidak perlu ditulis, hanya soalnya saja. Selamat mengerjakan, tetap semangat!